Selamat pagi pemirsa, bersama saya Naim Mustaqim. Hari ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Al-Huda Doglo Candegata Cepogo Boyolali. Pondok Pesantren Al-Huda merupakan pondok yang sudah lama berdiri. Banyak masyarakat dari berbagai wilayah berbondong-bondong nyantri di sini. Sehingga daripada itu, hari ini saya ingin mengetahui bagaimana sistem pendidikan yang sudah berjalan hingga saat ini. Berbagai hal ingin kami tanyakan kepada salah satu santri yang ada di sini. Mari ikuti eksplorasi saya. Pemirsa, saat ini di samping saya sudah ada santri yang ingin kami wawancarai. Langsung saja. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Saya perkenalkan ya, nama saya Abdiman Alim, salah satu santri di Pondok Pesantren Al-Huda, tepatnya di Duku Doglo, Desa Candegata, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Asalnya dari mana ini, Kang? Asal saya lahir di Indramayu, Jawa Barat, Kang. Oh, Jawa Barat, lintas pulau berarti, lintas Ya, provinsi. Lintas provinsi. Oh ya. Kang Abdi di sini modal sudah berapa tahun? Saya di sini mulai masuk itu sekitar tahun 2013 sampai sekarang masih di sini 2021, jadi sekitar 8 tahunan. 8 tahunan. Cukup lama ini berarti ya. Alhamdulillah. Berarti Kita kalau ini berarti sudah dikatakan senior ini kalau di sini. ya bisa juga, cuma kan di sini saya masih dalam tahap belajar juga. Oh. Jadi ya belum bisa dibilang senior lah. Ya mungkin lebih tua dari yang lain tapi sama-sama belajar di sini. Oh iya. Oh iya berarti. Oh, langsung saja ini. Begini Kang Abdi, ini saya ada beberapa pertanyaan yang ingin kami wawancarai tentang sistem pendidikan yang ada di sini. Boleh ya? Ini yang pertama ada pertanyaan apa saja toh yang dipelajari di Pondok Pesantren Al-Huda ini? Jadi gini Kang, yang saya rasakan sejak pertama saya masuk ke sini tahun 2013 sampai sekarang, itu pendidikan di Pondok Pesantren Al-Huda ini sangat intens ya, 24 jam dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Di sini terutama pembelajaran tentang kitab kuning yang paling sering dipelajari ya, tentang ulama-ulama terdahulu. Sistemnya itu seperti Bandungan Dan Sorogan itu ya? Iya, Bandungan dan Sorogan. Dari Romo Yai itu membacakan kitab kuning, kemudian santri-santri memaknai, kemudian setelah itu dijelaskan sama beliau. Oh, Gitu. Tetapi juga ada juga, walaupun di sini kita belajar kitab kuning, tapi kita tetap bersekolah formal. Jadi paginya sekolah sampai siang, sore sampai malamnya kita belajar kitab kuning. Jadi nggak full serta-merta salaf gitu ya? Tidak. Nggak belajar kitab kuning Ya, terus, tapi ada sisi-sisi formalnya, sisi modernnya gitu. Pagi itu yang sekolah MTS ya sekolah MTS, yang MA ya MA, yang SMK ya SMK, Yang kuliah. yang kuliah. Ada yang kuliah berarti? Ada. Oh, iya. Oke, untuk pertanyaan kedua ini ada kemudian dari apa yang telah Abdi paparkan, ini program pendidikan apa yang menjadi unggulan di Pondok Pesantren Al-Huda ini? Dari sekian pelajaran yang ada di sini, mulai dari kitab kuning, terus pelajaran formal dan lain sebagainya. Mungkin ada tidak program unggulan yang ada di sini? Ya itu tadi Kang. Yang paling diunggulkan di sini yaitu Bandungan itu tadi. Memang itu menjadi ciri khas pesantren, bahwasanya yang namanya pondok pesantren itu belajarnya kitab kuning. Ya. Ini jadi teman-teman santri langsung belajar kitab kuning sama beliau Romo Yai. Sorenya
belajar diniyah sama ustadz-ustadz yang ada di pesantren. Itu ya itu menjadi program unggulan, salah satu program unggulan. Tapi ada juga beberapa program unggulan yang memang di situ menjadi program tambahan. Ya, tambahan ya. Contohnya ya terutama di ilmu alat. Di ilmu alat nahwu sorof itu. Jadi ada yang namanya metode ibtidai, metode al-miftah, ada metode, kalau Al-Qur'an itu ada metode tilawati, metode umi, itu semuanya dipelajarkan di sini. Itu menjadi ya nilai plus lah, penunjang untuk pembelajaran di sini. Tapi yang jadi program pokok itu yang madrasah diniyah itu. Iya, madrasah diniyah sama pengawasan sama beliau. Pengawasan Bandungan itu. Iya, benar. Oke, selanjutnya ini boleh tidak nih dideskripsikan salah satu program yang unggulannya ada di sini. Saya tertarik banget dengan yang adanya madrasah diniyah. Baru ngeh dan belum paham ini saya. Ini gimana tuh aslinya madrasah diniyah itu? Di sini saya menjawab ini ya terkait apa yang saya rasakan selama 8 tahun itu. Ya. Jadi program madrasah diniyah itu ya seperti madrasah-madrasah pada umumnya. Tetapi di situ ada pembelajaran-pembelajaran, kita ada tingkatan dari mulai kelas 1, ada juga kelas-kelasnya, kelas 1 sampai kelas 6. Setiap kelas itu mempelajari kitab-kitab kuning karangan ulama-ulama terdahulu. Ya sistemnya hampir sama seperti Bandungan sama Rumiyai. Jadi kitab kuning tersebut dibacakan oleh ustadz-ustadz, kemudian kita memaknai, setelah itu diterangkan. Itu ada tingkatan-tingkatannya, Kang. Misalkan ya dalam ilmu fikih, kelas 1 ilmu fikihnya fasolatan. Kemudian naik kelas 2 itu ada Safinatun Najah. Kemudian naik lagi sampai ada Sulamut Taufik, ada Tadhib. Itu banyak. Itu salah satu contoh pembelajarannya. Jadi tidak serta-merta kita langsung belajar kitab tinggi ya. Jadi ada urutannya biar pemahamannya itu lebih jelas, karena kan memang pemahaman yang setengah-setengah itu bagi beberapa kalangan itu memang membahayakan seperti itu. Jadi itu dari beberapa golongan itu ada berapa kelas yang diklasifikasi? Ada 6 kelas. Ada 6 dari kelas 1 sampai kelas 6 itu biasanya kelas 1 itu untuk kelas baru kelas awal. Kelas 1 baru masuk, santri baru lah. Kemudian sudah itu kan selama satu kelas itu hampir sama dengan formal, jadi selama 1 tahun. Jadi bagiannya kayak ada semesterannya? Iya, ada semesteran. Untuk diniyah kan itu waktunya sehabis asar sampai menjelang maghrib. Begitu ya. Terus kemudian dari madrasah diniyah itu ada kitab kuning yang menjadi titik kajian tidak? Semisal dari kelas diniyah itu ada satu kitab yang diutamakan, bagaimana santri itu bisa menguasai kitab itu. Kalau selama yang saya pelajari di sini ya, selama di pesantren itu kita dari pesantren itu memfokuskan pada ilmu alat. Jadi ada nahwu, ada sorof, itu benar-benar sangat difokuskan kan. Jadi itu merupakan ya kalau Romoya itu bilang kalau ilmu nahwu itu bapaknya ilmu sorof itu ibunya ilmu. Jadi itu sangat wajib dipelajari karena merupakan syarat untuk dalam belajar kitab-kitab kuning maupun Al-Qur'an. Makanya dari itu sangat ditekankan di sini. Ada penunjang tadi ya, metode al-miftah, ibtidai itu ya. Kalau di madrasah itu kan secara ini ya sesuai dengan kalangan ulama terdahulu. Nah, untuk lebih mudahkan menyesuaikan zaman sekarang ada metode-metode yang di situ dalam bisa menunjang. Contohnya metode al-miftah itu penunjang ilmu nahwu dan sorof. Metode ibtidai menjadi penunjang karena ya itu tadi memang ilmu nahwu dan sorof terutama ilmu alat itu sangat ditekankan di sini. Begitu ya. Ini. Kemudian setelah apa yang dipaparkan itu madrasah diniyah, program madrasah diniyah yang ada di Pondok Pesantren Al-Huda itu memberikan pengembangan intelektualisasi santri itu secara signifikan tidak? Kalau menurut saya itu sangat ini ya. Sebenarnya semua pembelajaran yang ada di pesantren itu benar-benar
apa ya, untuk intelektual santri itu memang benar-benar sangat bermanfaat, menambah keilmuan, menambah pengetahuan semuanya, dari mulai sekolah formal dari pagi itu apa, kita mempelajari ilmu umum, ada IPA, ada matematika. Untuk sore madrasah diniyah kita mempelajari kitab-kitab kuning dengan Romo Yai Bandungan, apalagi beliau menerangkan dengan sangat jelas, sangat gamblang. Kemudian ada metode-metode tambahan seperti Al-Miftah Ibtidai, itu memang memang yang saya rasakan sangat-sangat membantu santri dalam hal intelektual ya. Semuanya sangat membantu, alhamdulillah. Romo Yai juga sangat memperhatikan santri-santrinya, ustadz-ustadz yang ada juga sangat memperhatikan santri-santri yang ada di sini. Terutama saya sendiri yang saya rasakan selama 8 tahun itu. Tapi sekarang posisi Kang Abdi di Madrasah Diniyah itu sudah lulus atau masih belajar di Madrasah Diniyah? Alhamdulillah saya selama 6 tahun sudah lulus Madrasah Diniyahnya. Dan sekarang dikasih tanggung jawab ya, istilahnya bukan mengajar ya, tapi menemani teman-teman santri, adik-adik kelas gitu ya, menemani adik-adik untuk belajar sama seperti apa yang saya rasakan dahulu. Berarti bahasa formalnya nih Kang Abdi sudah mengajar ya? Iya, bisa dibilang seperti itu, tapi memang paham. Untuk tahapan saya yang masih belajar memang agak sulit ini belajar ya. Mengajar. Iya. Ini gini yang saya tanyakan Kang Abdi. Ketika Kang Abdi menemani santri di Madrasah Diniyah, itu ada hambatan tidak? Untuk kehambatan ya, sebenarnya untuk kehambatan itu pasti ada. Karena ya memang itu tadi, saya pernah merasakan seperti mereka. Otomatis ketika saya berada di posisi ya bisa dikatakan mengajar mereka, ya saya tahu apa yang mereka rasakan karena saya juga pernah mengalaminya. Dan itu memang yang saya alami itu mungkin ya ini ya, susah menerima pelajaran. Iya, santri-santri itu. Santri-santri susah menerima. Ada yang ya kan tipe santri kan banyak, ada yang ada yang memang benar-benar memperhatikan, ada yang sama sekali tidak memperhatikan seperti itu. Ya itu ada yang cuma gojekan gitu ya. Ya, ada yang cuma itu ya sama seperti yang saya rasakan. Ya mungkin itu termasuk suasana hati biasanya. Suasana keadaan santri tersebut. Kalau memang keadaan santri tersebut lagi semangatnya, apalagi semuanya semangat, ya saya sebagai yang menemani itu, yang mengajar itu ya fine, mengajarnya juga enak, memberikan ini. Tapi kalau mereka lagi ya katakanlah kecapean lah misalkan atau apa, ya itu kesulitan. Ya mungkin hambatannya lagi tentang ini ya, kualitas keilmuan, karena saya juga masih baru belajar. Mungkin apa yang saya sampaikan ketika santri-santri susah menerimanya ya tak kira wajar saja, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Jadi begitu ya Kang Abdi ya. Ini untuk pertanyaan terakhir ini ada, yaitu bagaimana Kang harapan sampean untuk diri sendiri dan kepada seluruh santri ketika belajar di Pondok Pesantren Al-Huda ini? Untuk harapan ya Kang. Kalau untuk saya pribadi, harapan saya sebenarnya tidak muluk-muluk, simpel saja. Yang penting apa yang dipelajari di pesantren ini, baik itu dalam segi keilmuan, dalam segi pengalaman, dalam segi hal apapun yang sudah diajarkan Romo Yai dan Ustadz, ya setidaknya 80% bisa diserap dengan baik, syukur-syukur 100% bisa diserap semuanya. Dan juga nanti ketika sudah lulus, istilahnya sudah kembali ke rumah, itu bisa diamalkan di rumahnya masing-masing seperti itu. Ya mungkin juga itu bisa menjadi bisa diikuti juga oleh teman-teman santri yang lain. Seperti itu. Jadi mengalir gitu ya. Iya. Estafet keilmuannya dari sini ke sana gitu. Yang penting apa yang didapatkan itu bisa semaksimal mungkin diserap, kemudian diamalkan ke masyarakat. Intinya bermanfaat bagi orang lain. Ya, kalau Romo Yai itu khairun nas anfa'uhum linnas.
Oh, sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat. Bermanfaat bagi manusia. Oh, begitu ya. Oke, terima kasih Kang Abdi atas beberapa informasi yang telah diberikan kepada saya. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Semoga Kang Abdi tetap diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Pemirsa, begitu saja wawancara kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.